Sidang perdana gugatan sengketa informasi publik, Majelis Komisioner menyatakan syarat DPC AWPI Kota Bekasi telah memenuhi legal standingnya. Bandung, Jabar Express. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info Publik, sebagai kewujudkan pemerintah dalam menjalankan sistem manajemen pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme KKN, maka masyarakat diikut-sertakan sebagai peran serta masyarakat dalam undang-undang, agar dapat pula sebagai kontrol, pengawasan dan monitoring penerapan keterbukaan penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, pelayanan publik yang transparansi akan memberi kontribusi bagi konsolidasi demokrasi, dari demokrasi prosedural, menuju demokrasi substansial. Maka dengan adanya transparansi, maka check and balance dalam proses penyelenggaraan negara tentu lebih mudah dilakukan. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU), KIP menjadi bagian penting dalam transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government) di Indonesia. Maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai kewajiban dan kewenangannya dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka sidang perdana sengketa informasi publik dengan nomor register 2088 KB3 KJBRVI 2022 antara Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia DPC Kota Bekasi sebagai pemohon, dan melawan terhadap pemerintah Kota Bekasi, melalui PPID Utama sebagai termohon. Pelaksanaan sidang yang bertempat di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat lantai 2 Jalan Turanggano, 25 Bandung, Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Acara sidang perdana dengan agenda sidang pemeriksaan awal para pihak. Sidang gugatan informasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Komisioner Dadan Saputra SPD. MC dibantuan oleh dua orang anggota Majelis Komisioner Dedi Darmawan SH dan Yuda Ningsih serta seorang panitera Maman Suparman. Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Komisioner, sidang resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis mempersilahkan para pihak pemohon dan termohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Usai sidang dibuka, panitera langsung membacakan tata tertib sidang terlebih dahulu. Dilanjutkan anggota Majelis Komisioner mengecek terlebih dahulu surat kuasa para pihak, diantaranya surat kuasa pemohon. Jerry selaku Ketua DPC AWPI Kota Bekasi memberikan kuasa khusus kepada Krascok Wahyono yang ditandatangani pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 bermaterai cukup selaku pemohon. Begitu pula anggota Majelis Komisioner mengecek surat kuasa yang ditandatangani oleh Setda Kota Bekasi Haj. Reni Hendrawati kepada Neni April dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dia Setiawati Pit Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Nugroho Septian Agung, Pelaksana PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi, yang belum dicantumkan tanggal dibuatnya surat kuasa, terang anggota Majelis Dedi Darmawan SH. Lanjut, Ketua Majelis meminta kepada anggota Majelis untuk memeriksa dokumen dan legal standing Badan Hukum pemohon sesuai dengan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013, maka di situ ada 3 syarat yang harus dipenuhi, diantaranya akta pendirian, keputusan Menterian Hukum dan HAM dan tercatat dalam lembaran berita negara. Setelah diteliti, AWPI telah memiliki akta pendirian, Kemenkumham dan telah tercatat dalam berita negara tambahan berita negara. Dan karena pemohon ini di tingkat DPC maka harus dilengkapi dengan surat keputusan AWPI DPC Kota Bekasi. Namun Ketua Majelis Komisioner meminta diserahkan secara utuh dan diberikan waktu sebelum sidang pemeriksaan kedua dimulai. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pemohon tidak menyerahkan ke panitera, maka kami nyatakan gugur, tutur Ketua Majelis Komisioner. Lebih lanjut, dia menanyakan kepada termohon apakah termohon dapat menjelaskan terkait permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon terkait laporan pertanggungjawaban LPJ belanja bantuan langsung tunai BLT TA 2020 untuk kompensasi TPST Bantar Gebang yang terrealisasi sebesar Rp67.870.800.000. Coba terangkan. Tanya pimpinan sidang. Termohon menjawab bahwa informasi tersebut terbuka sebagian. Jawab Dia Setiawati selaku termohon. Ketua Majelis Komisioner menunda sidang dengan agenda pemeriksaan awal kedua pada sidang selanjutnya, tutupnya. Usai sidang, pihak PPID Kota Bekasi, salah satu pelaksana kehumasan, Septian Agung, saat dikonfirmasi oleh para awak media di depan ruang sidang mengatakan, undang-undang itu penting untuk mengatur alur informasi yang ada di pemerintahan Kota Bekasi.
karena ada informasi memang untuk umum, itu sangat pentingnya untuk Undang-Undang KIP. Untuk menyaring dan agar informasi ini, masyarakat bisa tahu nih. Ternyata harus dibuka informasinya seperti ini, misalnya informasi memang boleh dan haknya untuk masyarakat, seperti misalnya kegiatan-kegiatan pemerintahan selama ini, jelasnya. Mungkin badan publik banyak yang masih belum peka terhadap keterbukaan informasi, dengan adanya undang-undang itu jadi patokan bahwa informasi yang bisa dibuka itu sesuai undang-undang, ada kategorinya seperti berkala setiap saat dan serta-merta seperti itu, katanya. Lanjut dia, kalau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang intinya informasi sesuai pasal 1 ayat 2 memang harus dibuka secara umum. Kalau terjadi sengketa mungkin di dokumen yang diminta oleh pemohon ada informasi yang dikecualikan, maka kita harus memilah dan informasi yang setiap saat kategorinya dan memang diminta oleh pemohon informasi tersebut baru kita buka dengan catatan informasi tidak terbuka secara keseluruhan atau terbuka sebagian karena ada informasi yang menyangkut kepentingan pribadi di situ, seperti alamat dan nomor rekening begitu, pungkas Agung Ragil Dani, mewartakan.